Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah menonton video, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, setelah menonton video, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang ketiga, setelah menonton video tersebut, siswa dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang berikut, setelah menonton video tersebut, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Yang berikut, setelah menonton video tersebut, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Yang berikut, dengan melakukan kegiatan menarik, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengidentifikasi gerak, siswa dapat memeragakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Dan ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk membangkitkan semangat anak-anak, Bapak minta anak-anak berdiri. Jadi masih ingat dengan salam PPK? Masih. Masih ingat? Masih. Kalau begitu kita mulai pelajaran kita hari ini dengan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK masih ingat? Masih. Ya, tepuk PPK. Satu PPK.
Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Seperti pada gambar Edo, saat masih kecil, Edo kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah bertambah besar, tangan Edo lebih kuat untuk memegang tempat minum yang lebih berat daripada botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Gerakan kuat seperti saat kita mendorong meja, sedangkan gerakan lemah seperti saat tangan kita memegang kapas. Ayo mencoba gerakan kuat dan lemah tangan dengan menari. Gerakan pertama, angkat tangan kanan, lalu kiri. Angkat tangan kanan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bentangkan sehingga membentuk huruf E. Gerakan keempat, putar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima, acungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam, bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dengan gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Kemampuan kita semua mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, adik-adik baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Adik-adik juga sudah belajar perjumlahan dan pengurangan. Ayo kita coba belajar perjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik meningkat untuk meningkatkan pemahaman. Kakak contohkan, 1200 ditambah 2900. Ingat, penulisannya dibuat sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan, dan ribuan sejajar dengan ribuan. Oke, kita hitung bersama. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Berikutnya, 2 ditambah 9 hasilnya 11. Kita tulis satuannya, kita simpan puluhannya. Maka, tulis satunya dan simpan satu yang satu lagi. 1 ditambah 1 ditambah 2. 1 ditambah 1, 2, ditambah 2, 4. Sehingga hasilnya adalah 4100. Berikutnya contoh yang kedua. 2465 ditambah 3208. Ingat, ditulis sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. 5 ditambah 8 hasilnya 13. Tulis satuannya dan simpan puluhannya. 13 berarti satuannya 3. Puluhannya 1, simpan satunya. 1 ditambah 6 ditambah 0, maka hasilnya 7. Lalu 4 ditambah 2 hasilnya 6. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Maka hasil dari penjumlahan 2465 ditambah 3208 yaitu 5673. Oke,
Bapak ingin menjelaskan kembali terkait dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu artinya pertumbuhan pada manusia ditandai dengan perubahan fisik seperti bertambahnya ukuran tubuh manusia, dan masa pertumbuhan tidak bisa kembali lagi seperti semula. Jadi pertumbuhan itu pada manusia ditandai dengan perubahan fisik seperti bertambahnya ukuran tubuh manusia, dan masa pertumbuhan tidak bisa kembali lagi seperti semula. Seperti pada gambar itu, ketika sudah bayi, maka dia tidak akan kembali kepada bayi, dia akan selalu bertumbuh. Contohnya, ukuran tubuh kita sekarang tidak bisa kembali lagi seperti kita masih bayi. Jadi kita sekarang tidak akan pernah kembali lagi seperti bayi. Yang berikut, dari pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan, dan setelah lahir pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Namun setelah dewasa pertumbuhan manusia berhenti. Jadi anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan itu. Jadi dari bayi, anak-anak, remaja, umur 20 tahun, umur 40 tahun, 65 tahun, dan 70 tahun. Dan dalam penjelasannya nanti, setelah dewasa pertumbuhan manusia berhenti. Artinya yang sudah dewasa tidak akan pernah kembali lagi ke masa bayi. Sebaliknya dari masa bayi dia akan melebar masa anak-anak, masa remaja, sampai dengan masa dewasa. Jadi itu adalah pertumbuhan. Nah, perkembangan itu ditandai dengan proses menuju kedewasaan. Jadi perkembangan itu ditandai dengan proses menuju kedewasaan. Contohnya, bayi yang baru lahir hanya bisa menangis, tetapi ketika bayi tersebut memasuki 2 atau 3 tahun, maka dia mulai bisa berbicara. Jadi seperti Gerald, masih bayi dia hanya bisa menangis, tapi ketika dia sudah umur 3 tahun, umur 4 tahun sampai dengan sekarang, dia mulai bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan teman dan orang tuanya. Itu adalah perkembangan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Pernah atau tidak? Pernah. Pula, apakah anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Pernah. Nah, anak-anak sudah dulu di kelas 3 sekarang, itu artinya anak-anak pernah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sudah dari anak-anak, setelah pulang ke rumah nanti, lakukan wawancara kepada orang tua, berkaitan atau bertanya kalau informasi tentang berat badan, tinggi badan, kemampuan merangkak dan kemampuan berjalan serta kemampuan berbicara. Jadi tugasnya anak-anak pulang ke rumah, sampaikan kepada orang tua, tanya kepada orang tua berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kekuatan tangan manusia mengalami perkembangan. Jadi kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, ketika masih kecil, kita kesulitan memegang botol susu. Namun setelah bertambah besar, tenaga kita lebih kuat untuk memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Perhatikan gambar yang ada di depan itu. Gambar pertama dia agak setengah mati untuk memegang botol susu karena dia masih kecil. Tangannya masih kecil, tangannya belum kuat. Tapi ketika umurnya sudah semakin tua atau semakin dewasa, maka dia akan lebih. Contohnya ketika masih kecil, kita kesulitan memegang botol susu. Namun setelah bertambah besar, tenaga kita lebih kuat untuk memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Perhatikan gambar yang sebelah sana itu ketika kita masih kecil, dan di situ kelihatan sekali kita kesulitan. Namun gambar yang kedua, setelah tenaga kita lebih kuat untuk memegang tempat
gerakan kuat seperti saat kita mendorong meja, sedangkan gerakan lemah seperti saat tangan kita memegang kapas. Jadi anak-anak di sini perlu apa jelaskan? Jadi ada dua gerakan, gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, seperti apa gerakan kuat? Gerakan kuat saat kita mendorong meja, itu adalah gerakan kuat. Sedangkan gerakan lemah adalah saat kita memegang kapas. Perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar pertama itu gerakan kuat saat kita mendorong meja. Sedangkan gerakan gambar yang kedua itu adalah gerakan lemah saat tangan kita memegang kapas. Nah, selanjutnya kita akan mencoba gerak kuat. Kita akan mencoba gerakan kuat dan lemah tangan dengan menarik. Jadi ada 6 gerakan dalam video tadi. Dalam video tadi sudah dijelaskan dan sudah kita tonton bersama. Ada 6 gerakan untuk gerakan kuat dan lemah tangan dengan menarik. Sekarang pada kesempatan ini Bapak ingin mengajak anak-anak untuk berdiri. Kita mempraktekkan 6 gerakan. Silakan berdiri. Kita akan mempraktekkan 6 gerakan. Dalam video tadi sudah ada 6 gerakan. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan. Jadi yang pertama, perhatikan gambar yang ada di depan. Jadi gerakan yang pertama adalah mengangkat tangan kanan sama-sama. Mengangkat tangan kanan lalu kiri. Angkat tangan seperti sedang mengangkat beban. Yang kedua, gerakan yang kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan sambil menggerakkan jari-jari tangan meniru air hujan turun. Gerakan yang ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping. Rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Itu adalah gerakan ketiga. Bertahan di situ. Gerakan yang keempat, memutar pergelangan tangan secara perlahan. Dan gerakan yang kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu dibalik kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan yang terakhir atau gerakan yang keenam adalah gerakan tepuk tangan. Sama-sama tepuk tangan. Oke. Jadi itu adalah gerakan untuk melatih kuat lemah tangan dalam menari. Perhatikan yang sudah. Perhatikan. Jadi itu adalah 6. Nah, untuk gerakan yang ke-6 itu adalah gerakan tepuk tangan. Dari gerakan tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai yang kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Kalau 2 jari, coba 2 jari. Bagaimana 2 jari? 3 jari, 4 jari, 5 jari. Jadi jumlahnya 10 jari. Baik anak-anak, masih semangat? Masih semangat? Masih. Berdiri. Masih ingat sama PPK dan tepuk PPK? Masih. Nah, kita mulai dari tepuk PPK. Mulai. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan,
kemampuan kita semua mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, anak-anak hanya belajar nama bilangan, lambang bilangan, dari bilangan puluhan, ratusan, bahkan puluh ribuan. Tetapi di kelas 3 kita akan belajar tentang penjumlahan. Dari kelas 1 belajar tentang nama bilangan, mengalami perkembangan. Di kelas 3 anak-anak belajar tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan itu ada 2 jenis. Ada 2 sifat penjumlahan. Ada penjumlahan dengan teknik menyimpan dan ada penjumlahan dengan cara tanpa menyimpan. Nah, bagaimana tentang teknik menyimpan dan tanpa menyimpan? Perhatikan contoh yang ada di depan. Baik, di depan itu ada contoh soal. Satu orang baca soalnya. Siapa yang bisa baca soalnya? Baca soalnya. Silakan, Gera baca soalnya. 2.653 ditambah 3.302 sama dengan titik-titik. Jadi Bapak baca ulang. 2.653 ditambah 3.302. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Cara menjumlahkan tanpa teknik menyimpan. Perhatikan di depan. Jadi untuk bisa menjawab soal penjumlahan tanpa teknik menyimpan, yang pertama anak-anak harus melakukan dengan cara bersusun, sejajar. Dilakukan secara bersusun, sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan, untuk penjumlahan tanpa teknik menyimpan, anak-anak melakukannya dengan cara bersusun. Bersusun itu harus sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kita sama-sama kerja soal yang ada di depan. 3 tambah 2 5 5 tambah 0 5 6 tambah 3 9 2 tambah 3 5 hasilnya 5. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan gampang? Bisa dimengerti? Bisa mengerti? Bisa. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan, jadi harus sejajar ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Yang berikut itu tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, bagaimana kalau teknik menyimpan? Sama. Jadi kalau teknik menyimpan itu sama langkah kerjanya. Jadi perhatikan contoh yang ada di depan. Jadi soal yang pertama yang sebelah kiri itu 1.200 ditambah 2.900. Perhatikan di depan Bapak akan jelaskan. Jadi ini adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kalau tadi itu penjumlahan tanpa menyimpan, sekarang dengan teknik menyimpan. Bagaimana kalau teknik menyimpan? Sama. Kita buat secara bersusun dan sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Baik, perhatikan di depan. Kita mulai dari yang pertama, yang sebelah kiri. 0 ditambah 0, hasilnya 0. 0 ditambah 0, hasilnya 0. 2 ditambah 9, itu hasilnya 11. 2 ditambah 9 hasilnya 11. Tulis satuan, simpan puluhan. 1. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2.
2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, coba geser ke sebelah kiri, sebelah kanan. Kita kerja soal yang di sebelah kanan. 5 tambah 8 berapa? 13. Tulis berapa, simpan berapa? Tulis 3, simpan 1. Tulis 3, simpan 1. 5 tambah 8 berapa tadi? 13. Tulis berapa, simpan berapa? Tulis 3, simpan 1. Tulis 3, simpan 1. 5 tambah 8, 13. Tulis 3, simpan 1. 1 tambah 6, 7. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 0, 7. 7. 4 tambah 2, 6. 2 tambah 3. 5. Hasilnya menjadi 5.673. 5.673. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau memang sudah mengerti, anak-anak mengerjakan soal ini. Jadi silakan anak-anak sekalian mengerjakan 3 nomor soal yang berkaitan dengan penjumlahan, dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Dari nomor 1 itu soalnya 1693 tambah 5204 sama dengan titik. Nomor 2 4025 ditambah 1102 sama dengan titik. Nomor 3 7143 ditambah 1602. Nah, anak-anak silakan kerja 3 nomor soal berkaitan dengan penjumlahan, dengan teknik menyimpan dan tanpa teknik menyimpan. Itu tugas pertama. Bisa? Bisa? Ya. Tugas kedua. Jadi tugas kedua itu anak-anak diminta untuk mengamati gambar. Mengamati gambar. Setelah mengamati gambar, anak-anak akan diminta untuk menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini anak-anak diminta untuk memberikan tanda centang pada gerak kuat atau lemah pada gerakan di bawah ini. Nomor 1, nama gerak, menendang bola, memegang kapas, dan yang ketiga, yang terakhir, mendorong meja. Tugasnya anak-anak hanya memberikan tanda centang. Jika nomor 1 menurut anak-anak gerakan kuat, maka tanda di gerakan kuat. Nah, jika menurut anak-anak itu gerakan lemah, maka tanda di gerakan lemah. Begitu juga nomor 2 dan nomor 3. Bisa kerjain ya anak-anak? Bisa? Silakan kerja.
Sudah atau belum? Sudah. Baik, kalau sudah, ya kita mulai dari Gerald. Coba kerja nomor 1. 1693 ditambah 5204 sama dengan 6897. Tambah 1102 sama dengan 5307. Baca ulang. 4205 Bukan 4205, tapi 4025. 4025 ditambah 1102 sama dengan 5307. 5307. Siapa yang benar? Yang nomor 3. 7143 ditambah 1602 sama dengan 8745. 8745. Siapa yang benar? Oke, terima kasih. Itu artinya bahwa anak-anak sekalian sudah bisa memahami bagaimana menjumlahkan dengan teknik menyimpan dan tanpa teknik menyimpan. Yang berikut, ya, dari di sini anak-anak diminta untuk mengamati gambar. Setelah mengamati gambar, anak-anak diminta untuk menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar. Silakan. Benar nggak? Perubahan yang dialami Udin yaitu bertambahnya ukuran berat badan dan juga tinggi badan. Perubahan yang dialami Udin saat bayi sampai saat ini adalah ketika bayi Udin kesulitan memegang botol susu. Sekarang Udin sudah mahir menggunakan sendok untuk makan. Dan setelah mengamati gambar, kamu bisa menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar. Yang berikut, berilah tanda centang pada gerak kuat atau lemah pada gerakan di bawah ini. Yang pertama, kita mulai dari nomor 1. Menendang bola. Dia itu termasuk gerak kuat atau gerak lemah? Gerak kuat. Nomor 2, memegang kapas. Termasuk dalam gerakan kuat atau gerakan lemah? Jadi memegang kapas itu termasuk gerakan lemah. Mendorong meja itu termasuk gerakan lemah atau gerakan kuat? Jadi mendorong meja itu termasuk dalam kategori gerakan kuat. Baik anak-anak, dari materi pertama tadi, dari sejak awal menonton video sampai dengan mengerjakan tugas, anak-anak sudah aktif, sudah paham tentang penjumlahan, tentang pertumbuhan dan perkembangan, dan juga tentang gerak kuat dan lemah pada gerakan karya. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan atau memberikan kesimpulan bahwa materi kita hari ini kita sama-sama sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang kedua tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Dan yang berikut tentang gerak kuat dan gerak lemah. Nah, Bapak ingin memberikan kesimpulan dari yang pertama. Dari pertumbuhan, kesimpulannya pertumbuhan pada manusia ditandai dengan perubahan fisik seperti bertambahnya ukuran tubuh manusia dan masa pertumbuhan tidak bisa kembali lagi seperti semula. Nah, perkembangan ditandai dengan proses menuju kedewasaan. Contohnya, bayi yang baru lahir hanya bisa menangis, tetapi ketika bayi tersebut memasuki 2 atau 3 tahun maka dia mulai bisa berbicara. Nah, yang berikut adalah gerak kuat dan gerak
Dan yang terakhir adalah penjumlahan. Penjumlahan itu ada dua sifat, penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Jadi harapan dari Bapak kepada anak-anak sekalian, materi yang sudah dijelaskan tadi, sudah kita sama-sama nonton dalam video tadi, harap itu diingat. Harap itu diingat. Dan kalau belum paham betul, pulang ke rumah, tanya kepada bapak yang lama dan juga kakak yang ada di rumah. Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jadi sebelum pulang, mari kita berdiri dulu. Kita kobarkan semangat